Atap Formula E roboh. Kalau gubernurnya orang lain, pasti kadrun jualan azab. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Atap salah satu grandstand atau tribun di sirkuit Formula E roboh akibat diterjang angin kencang dan hujan pada Jumat kemarin menjelang tengah malam. Dari salah satu foto yang beredar, terlihat atap tribun warna putih Formula E rusak. Atap jatuh ke tribun dan sejumlah sisi sirkuit Formula E. Sejumlah tenda disiapkan mengantisipasi peristiwa serupa terulang. Ketua Panitia Formula E, Ahmad Syahroni mengatakan atap tribun Formula E yang rusak langsung diperbaiki. Angin kencang dan hujan badai tadi malam. Hanya satu grandstand saja yang rubuh, itu atapnya saja, tapi langsung dikerjain kembali tadi pagi, kata Syahroni. Kekuatan tambahan pada tenda akan ditambah untuk tidak terulang kembali, asalkan gak badai kayak tadi malam, sambungnya. Sebenarnya ini bukan masalah besar, ini hal yang biasa terjadi terutama saat hujan deras atau badai atau angin puting beliung. Pohon gede saja bisa tumbang, pondasi baliho raksasa pun bisa roboh, orang pun bisa terseret angin kencang. Bencana alam adalah salah satu kekuatan alam terbesar yang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh manusia. Intinya ini lumrah. Lebih aneh kalau misalnya ada angin tornado tapi atap tidak roboh. Insiden ini bukan berita besar, kecuali terjadi saat balapan. Tapi ini pun terjadi karena di era Anies, makanya tidak akan dipermasalahkan. Kalau Anda mencium bau-bau saya mau menyindir kadrun, maka Anda tidak salah. Coba bayangkan kalau ini terjadi di mana gubernurnya adalah Ahok. Maka saya sudah bisa menebak kadrun dan gerombolan tukang demo akan teriak kegirangan. Mereka dipastikan akan mengaitkan ini dengan azab. Tak terbayang berapa banyak akun media sampah hasil ternak para kadrun yang akan membawa narasi begini. Belum lagi politisi yang sok bermoral mulia yang akan menambah bumbu sehingga situasi makin lezat digoreng. Belum lagi partai korupsi sapi yang suka jualan agama yang pasti akan ikutan bikin gaduh. Mereka bakal bilang ini adalah teguran dari Tuhan karena mengizinkan perusahaan bir dari sponsor Formula E. Mereka pasti bilang ini adalah azab karena Pemprov DKI sudah melenceng dari moral. Mereka akan dengan mudah mengaitkan ini dengan agama dan Tuhan. Padahal belum tentu. Tapi mereka seolah kayak tangan kanan Tuhan dan dapat bisikan darinya sehingga bisa ngomong seperti itu. Apalagi si Pizza Hut itu tiada hari tanpa ngomong azab dan moral. Ada insiden dikit-dikit dikaitkan dengan azab dari Tuhan. Seolah Tuhan selalu mengurusi lawan politik dia. Tapi kalau kelompoknya kena masalah, mereka teriak kriminalisasi. Ada imam jumbo kelakuan jelek, bilangnya itu fitnah, dan kerjaan anti-komunis yang ingin menghancurkan nama baik ulama. Mereka yang salah, komunis yang kena getah. Otak memang agak tidak beres. Jadi teringat soal si ustadz yang satu itu. Yang saat Jakarta banjir di era Ahok, ngomongnya selangit. Berharap ada pemimpin yang rendah hati dan tak ujub tak kabur, merasa sudah berbuat banyak. Tapi kalau banjir di era Anies, ngomongnya beda lagi. Ucapan berlaku bagi satu pihak dan tidak berlaku bagi pihak yang lain. Yang dibenci maka akan dikaitkan dengan narasi agama. Yang didukung akan tetap dibela meski membela sampai ngos-ngosan setengah pingsan. Mereka gerombolan suci yang berasa lebih suci dari yang paling suci. Padahal moralnya pret, munafik dan standar ganda. Bahkan ada yang moralnya bobrok tapi masih saja tidak tahu malu. Ada yang berotak maksiat tapi masih tidak mau mengaku. Malah berbohong berulang kali saat kabur ke luar negeri. Politik di negara ini masih berbasis sakit hati dan dendam ditambah aroma agama. Kalau bukan Anies yang jadi gubernur, dalam setahun mungkin ada 100 kali demo dalam berbagai isu dan topik. Mungkin kalau Ahok ngomong kasar pun bakal didemo dan viralkan tagar save entah siapa. Tapi karena bukan Ahok gubernurnya, demo jadi jarang. Itu pun karena presidennya Jokowi, makanya masih ada demo. Coba kalau presidennya adalah dia yang ngambekan saat ditolak masuk oleh sebuah negara ini pasti bebas demo. Ngakak. Bagaimana menurut Anda? Berada di dalam kancah dunia. Ini adalah kesempatan di mana dunia menyaksikan Jakarta, menyaksikan Indonesia. Kita ingin menjadi tuan rumah yang baik. Kita ingin menunjukkan kepada semua bahwa Jakarta sudah bersiap untuk masuk di era baru. Anies bawa Formula E. Jokowi kok diseret soal pertaruhan nama bangsa? Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Formula E
adalah proyek yang punya banyak masalah dan penuh kontroversi. Baik itu ketidaktransparan anggaran yang lebih mahal dibanding kota lain, kerugian hingga sponsor. Hanya dengan ini saja sebenarnya citra Indonesia sudah mulai jelek. Apalagi kalau sampai penyelenggaraan kacau dan tidak sesuai ekspektasi promotor. Tapi ada beberapa yang menyebut Formula E adalah pertaruhan nama Indonesia. Saya sangat geli sekali dengan narasi seperti ini. Apa maksudnya nama besar Indonesia dipertaruhkan? Ternyata awal mulanya begini. Pemprov DKI sudah mengirimkan undangan kepada Presiden Jokowi untuk menghadiri Formula E di Ancol pada 4 Juni 2022 mendatang. Tentu Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia tentu diundang. Sudah dikirimkan undangannya karena ini event internasional, tentu Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi diundang. Kata Wagub DKI Riza Patria, peran Jokowi di acara Formula E nanti sudah diatur sepenuhnya oleh panitia acara. Entah itu memberikan kata sambutan, membuka Formula E, atau hanya hadir sebagai tamu. Jauh sebelum itu, Ahmad Saroni pernah mengatakan bahwa Presiden Jokowi akan membuka Formula E. Pak Jokowi bukan membuka lagi, tapi memang penanggung jawaban acara ini adalah negara. Katanya saat konferensi pers di Velodrome April lalu. Presiden Jokowi dipilih karena menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Pak Presiden adalah hostnya untuk Republik Indonesia. Jadi Pak Presiden yang memiliki event ini. Beliau adalah kepala negara, beliau hostnya, katanya. Mengundang Presiden memang adalah kewajiban. Lucu saja sebuah acara besar di Jakarta, tapi tidak mengundang Presiden. Apalagi ini perhelatan yang diadakan oleh pemerintah daerah. Aneh kalau tidak mengundang Jokowi. Ini bakal jadi sorotan media asing dan menjadi konspirasi liar. Kecuali promotor swasta yang misalnya menggelar konser artis, tidak wajib untuk Presiden karena tidak ada kolerasinya. Tapi kalau menyebut Jokowi yang punya event, apalagi sampai menyebut pertanggungjawaban acara ini adalah negara, apalagi sampai merembes ke masalah pertaruhan nama besar negara. Rasanya ini sudah terlalu berlebihan. Jadi, apakah maksudnya Jokowi harus ikut mendukung karena nama baik bangsa dan negara ini dipertaruhkan? Jadi, maksudnya Anies memboyong perhelatan ke sini, kemudian ternyata carut marut dan ada sedikit masalah. Kemudian Jokowi diminta untuk ikut terlibat atau membantu agar semuanya baik-baik saja. Ini tidak elok.